Mungkin dulu kalau dari tempat saya jarang sih Prof yang ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Di angkatan saya hanya saya satu-satunya yang ke UGM. Wah, seperti itu. memberanikan diri ya? Iya. Atau memang udah berani dari awal ya? Oke, jadi kenapa memilih gizi ya? Halo sahabat sehat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan lagi-lagi ngobrol-ngobrol nih dengan salah seorang alumni sarjana gizi yang saya lagi-lagi beranggapan di antara sekian juta dan miliaran pasir itu ada aja beberapa pasir yang kita kategorikan sebagai gold atau diamond ya. Saya menemukan lagi setelah sebenarnya dulu saya pernah kenal sama yang bersangkutan ini, siapa orangnya. Ya, kepoin terus ya. Oke sahabat sehat, jangan lupa, saya yakin kalau ini bisa akan lebih bermanfaat lagi bila teman-teman ikut like, subscribe kalau belum subscribe, kemudian juga berbagi ya, share buat teman-teman lainnya. Baik, saya kenalin ya, saya sekarang telah ada bersama Kak Melisa, saya panggil Kak aja ya. Kan ini generasi Z katanya muda mau tua panggil kakak ya, jadi Kak Mel ya. Oke, gimana kabar Kak Melisa? Kabar baik Prof, apa kabar juga Prof? Baik. Jauh ya kemari ya? Lumayan. Jadi podcast Linsia ini ada di Bogor, Kak Mel tinggal di Jakarta. Tapi karena memang hari ini hari libur, ya kita ada waktu saling ngobrol sekarang untuk berbagi dengan sahabat saya semua. Kak Mel lulus sarjana gizi tahun berapa di universitas mana? Oke, kebetulan saya perlu sedikit perkenalkan ya Prof Yeah. Saya Melisa dan saya alumni Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Jadi ini suatu kehormatan banget buat Melisa bisa ngobrol-ngobrol nih sama Prof Hardin. Dulu kalau kuliah kan pakai bukunya dari bukunya Prof, sekarang bisa ketemu langsung. Wah, ini saya sudah deg-degan nih ketemu. Terima kasih ya, tahun 2020 catat ya, sekarang tahun berapa? 2023. Tapi sebelumnya kita flashback dulu, gimana sih kisah suksesnya? Kok bisa selesai sarjana gizi di Universitas Gadjah Mada gitu? Dulu SMA di mana Kamel? Kalau dulu saya SMA-nya sebenarnya di Jember Prof, Jawa Timur. Saya dulu sekolahnya di sekolah swasta SMA Katolik Santo Paulus. Dan mungkin dulu kalau dari tempat saya jarang sih Prof yang ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Di angkatan saya hanya saya satu-satunya yang ke UGM. Wah, memberanikan diri ya? Iya. Atau memang udah berani dari awal ya? Oke, jadi kenapa memilih gizi ya? Sebenarnya saya kan anak IPA ya dulu ya Prof dan saya masih berusaha mencari apa ya kira-kira jurusan yang IPA karena sejujurnya kalau untuk teknik saya merasa kurang cocok seperti itu. Saya cukup tertarik. Putra pertama atau putra keberapa di keluarga? Saya anak pertama, saya ada adik laki-laki satu. Dan yang pertama merantau berarti ya? Ya. Dari Jember ke Jogja. Jadi memilih gizi karena memang senang bidang kesehatan. Betul. Tapi bidang kesehatan banyak. Kenapa gizi? Kalau kesehatan banyak ya Prof ya, dari kedokteran, kemudian kedokteran gigi, perawatan dan banyak. Tapi saya dulu mencoba mengenal diri sendiri ya Prof ya. Kok saya kelihatannya senang tentang makanan ya? Senang tentang makan pastinya sih Prof. Tapi nggak gemuk kok. Syukurlah ini. Senang tentang belajar makanan tapi tidak berarti makan melulu ya. Oke. Terus dulu saya melihat kalau belajar kedokteran, belajar yang lain harus pakai obat, harus pakai bedah, mayat. Terus saya, waduh kok saya takut gitu. Jadi saya mencari takut darah, takut di ruang mayat gitu ya. Jadi kalau mungkin orang lain alasannya ingin jadi dokter karena cita-cita sejak kecil ingin mengabdikan, sejujurnya alasan saya tidak sekeren itu sih, Pak. Apa persiapannya untuk masuk ke universitas yang terkenal di Indonesia ini? Masuk UGM itu apa persiapannya waktu itu? Kebetulan mama papa saya dua-duanya alumni UGM juga meskipun beda jurusan. Jadi memang kalau papa saya dulu di sastra Inggris, mama saya di akuntansi dulu. Jadi memang karena kedua orang tua dari sama-sama universitas negeri, saya lebih mudah gitu minta izinnya gitu. Jadi mama ngikut ngambil financial lagi atau papa suruh ngambil sastra enggak? Sempat itu, nggak kepingin nih masuk jurusan kayak mama, nggak kepingin nih, tapi kayak wah sepertinya Papa, mama kurang. Dosen? Dulu mama sempat jadi dosen di Atma Jaya waktu itu. Iya, di Jakarta. Iya, di Atma Jaya Jogja waktu itu sempat jadi dosen. Tapi untungnya saya diberikan kebebasan untuk memilih jurusan, yang penting bertanggung jawab untuk pilihannya gitu sih. Masuk di UGM, selesai dalam waktu 4 tahun ya? 4 tahun. Boleh cerita gimana pengalaman tahun pertamanya?
Boleh. Dulu waktu saya di SMA kebetulan lebih banyak menghabiskan untuk sekolah, untuk dapat nilai yang bagus gitu ya Prof. Karena dulu kebetulan teman-teman saya waktu di SMA beberapa yang memang sedikit tapi banyak yang pengen masuk negeri. Jadi kakak-kakak tingkat saya waktu itu di tahun ketiga, saya di tahun kedua itu cerita iya pengen masuk negeri. Jadi berapa ada yang ke Brawijaya, ada yang ke UNER, ada yang ke UI, kemana-mana banyak gitu. Dan akhirnya saya jadi inspirasi, oh ya kayaknya seru juga ya masuk universitas negeri. Hanya gitu. ngandelin sekolah, pelajaran di sekolah atau ada private les bimbingan dan sebagainya? Saya sempat ikut les biasa saja sih Prof, bukan yang intensif gitu. Ketika masuk tahun pertama ada kekagokan nggak waktu itu di Jogja, di UGM? Melisa dulu masuk di asrama sih Prof, dibilang di Universitas Gadjah Mada dan menyediakan asrama gitu. Jadi saya dulu masuk asrama, kebetulan isi asramanya namanya Asrama Kinanti waktu itu. Itu banyak kebetulan anak tahun pertama juga. Jadi ya sama-sama kagok, sama-sama saling bantu, kalau butuh apa bisa saling cerita gitu. Seperti itu. Dan memang mungkin adaptasinya ya Prof ya dulu tinggalnya sama orang tua di kota yang lebih kecil dan sekolahnya pun lebih homogen gitu ya siswanya. Soal makan dan minum nih, karena cita-citanya jelek waktu itu tahun pertama makan minumnya dari mana? Atau sempat ada dapur buat sendiri atau gimana? Aduh itu harapan yang belum terkabul tuh Prof untuk rahasia ya. Boleh jawab sih. Saya dulu karena di asrama jadi ada jam menyediakan makanan juga di asrama. Terus di kantin kampus kebetulan ada kantin yang sehat juga sih Prof. Jadi bisa makan dari siang situ. di kampus, Betul. makan pagi malam di asrama atau sekitarnya situ banyak sih. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa yang mungkin merantau ke Jogja nggak masalah. Pernah meneteskan air mata nggak ketika tahun pertama, entah semester 1 atau semester 2? Yang paling saya ingat sih waktu itu ketika mama kan mengantar saya gitu Prof ke Jogja gitu ya. Ketika mama mau balik pulang tuh saya sedih, sempat agak nangis itu sih. Ya biasanya dan kan itu selalu tangisan pertama dan terakhir di Jogja atau ada lagi? Yang pertama itu sih, yang setelahnya ya lebih ke kadang mungkin beban akademik kan lumayan berat juga ya, kuliah, kemudian praktikum dan lain-lain. Cuma ya karena di yang saya syukuri adalah di kampus banyak teman-teman yang suportif juga, lingkungan yang suportif, ya capek sama-sama, belajar sama-sama, pusing sama-sama. Nah, ketika mulai masuk tingkat 2, tingkat 3, tahun kedua, ketiga itu biasanya semakin menggizi ya mata kuliahnya ya. Materinya kan semakin banyak gizi kesehatan. Beda dengan tahun pertama. Nah, apa yang dirasakan semakin ada yang semakin sulit atau semakin mudah ketika mulai dari tahun kedua, ketiga gitu? Saya kira setiap mata kuliah ada kesulitan dan kemudahannya masing-masing sih gitu ya Prof ya. Dan kalau mungkin dulu yang Melisa merasa agak sulit adalah adaptasi cara belajar sih. Itu Prof kan berbeda dengan kita dulu SMA. Jadinya cara belajarnya seperti apa ketika sudah di universitas? Jadi Melisa dulu cukup mencari gimana ya cara belajar yang sesuai. Kalau dulu di SMA kan kita didikte oleh guru langsung nulis catatan gitu ya. Dulu Melisa mencari gimana sih catatan yang enak gitu. Apakah di buku catatan atau seperti apa. Tapi dulu era Melisa menulis catatannya di menggunakan flashcard Prof belajarnya. Dan flashcardnya bisa diakses di aplikasi di HP. Di sambil kuliah, sambil organisasi, sampai malam pun masih bisa baca-baca materi saat senggang. Seperti itu sih. Mau tahu nggak mata kuliah apa yang paling seru dan rasanya nih perjuangan untuk dapat A-nya luar biasa dibanding yang lain? Waduh, saya kira sepertinya yang paling rumit mata kuliah dietetik penyakit sih Prof. Ya, oke. Kemudian yang dianggap sampai sekarang itu terkesan banget gitu ya, nggak terlupakan soal pembelajaran di mata kuliah apa itu? Ini semua mata kuliah kalau mengingat biasanya kuliah pagi sampai siang sampai sore, kemudian masih belajar pretest, posttest semuanya sebenarnya berkesan semua sih ya Prof ya. Seperti itu. Dosen favorit boleh say deh sekarang. Dosen favoritnya. Yuk, ini Melisa dari Gizi UGM mau say something. Dosen favoritnya silakan. Semua dosen di Gizi saya yang bersyukur adalah semuanya suportif gitu ya. Jadi kepada Bapak Ibu dosen Gizi di UGM kalau mungkin nonton di sini, Melisa mengucapkan terima kasih yang banyak, selalu mendukung ya Melisa. Dulu kadang lomba, kadang apa minta izin untuk lomba, kemudian minta dibimbing untuk lomba, selalu sangat support sama Melisa gitu. Dari DPA-nya Melisa, Ibu Memi, Ibu Siti Helmiati, kemudian ada Pak Hari juga, kemudian Bu Fasti, Bu Emi, Bu Lili, banyak banget ya Prof ya dosen gizi. Kalau Melisa sebutin satu-satu, sepertinya semuanya sudah pernah Melisa ganggu untuk minta bimbingan. Waktu di masa kuliah nih sebelum selesai ya,
Itu kan buat orang-orang tertentu ada yang memang ingin menanamkan investasi untuk menambah kemampuan leadership ya. Betul. Ada juga orang yang ingin bagaimana memiliki karakter-karakter tertentu yang lebih baik lagi. Ada juga yang cuek sama sekali ya. Nah, kalau Kak Mel seperti apa nih? Kebetulan Melisa dulu menyadari ketika SMA nggak banyak ya kegiatan organisasi Melisa dulu kan mungkin hanya OSIS dan Melisa waktu belum terlalu tertarik ya, lebih memperhatikan rapot supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri, katanya rapotnya harus bagus jadi lebih fokus belajar. Jadi Melisa ketika masuk universitas kemudian menyadari wah akan menjadi ahli gizi, akan bertemu pasien gitu ya, Melisa harus belajar banyak people skills gitu ya Prof ya. Jadi Melisa coba ikut kepanitiaan, coba ikut organisasi interaksi seperti itu. dengan orang, betul, melatih komunikasi betul lebih sekali baik Prof. lagi ya. Jadi Melisa memberanikan diri ikut meskipun dulu SMA nggak pernah ikut sama sekali gitu, dan syukurlah meski memberanikan dirinya berbuah manis ya, jadi banyak pengalaman, jadi banyak insight dan wawasan itu. Baik, tingkat akhir biasanya kan harus selesaikan dengan skripsi ya. Betul Prof. Masih ingat judul skripsinya? Coba ya, semoga Melisa masih ingat. Asupan natrium dan hubungan asupan natrium dan kalium pada tekanan darah dan kejadian hipertensi pada populasi lansia di urban dan rural di Yogyakarta. Dosen pembimbing saya Pak Tony Arjuna. Salam buat Pak Tony ya. Salam. Dr. Tony. Terus hasil singkatnya boleh diungkap? Hasil singkatnya memang kita melihat apakah kalium dan natrium tadi berhubungan, satu negatif satu positif dengan hipertensi di lansia atau gimana? Oh ya, waktu saya natrium, kalium dan antioksidan gitu Prof. Jadi antioksidannya vitamin A, C dan E. Yang kami lihat waktu itu vitamin C sih Prof, terutama yang paling berpengaruh gitu ya. Untuk kejadian hipertensi dan tekanan darah gitu ya, karena di Jogja kan banyak lansianya, populasinya, jadi banyak ini juga. Skripsinya ikut proyeknya betul, Mas Dr. ikut proyeknya Mas Tony. Ya. Dan saya memang berharap ya banyak dosen-dosen yang bisa memiliki kegiatan riset sehingga mempermudah penyelesaian skripsi buat mahasiswa-mahasiswanya, apalagi bimbingannya gitu ya. Baik, barangkali ada pesan-pesan khusus yang disampaikan kepada lulusan-lulusan SMA yang akan masuk program studi sarjana gizi, atau adik-adik kita yang baru saja tahun pertama, tahun kedua di program studi gizi, supaya mereka lebih semangat lagi gitu ya, menyelesaikan tepat waktu 4 tahun. Silakan Kak Mel. Oke, mungkin yang pertama buat adik-adik yang mungkin mau masuk universitas gitu ya, terutama pingin masuk di UGM, saya menyarankan banget nih buat lihat di websitenya. Dulu saya iseng-iseng cari di website dan menemukan, oh ternyata ada nih PBUB, itu penelusuran bibit unggul berprestasi. Di situ ada lainnya juga untuk jalur ekonomi, jalur kemitraan dengan daerah, dan itu lebih mudah karena persaingannya lebih sedikit. Seperti itu. Jadi akan sangat membantu kalau mau masuk di Universitas Gadjah Mada. Saya tadi sebelum kesini iseng buka websitenya, oh buka data tahun ini. Jadi saya harap nanti kalau ada adik yang mau masuk UGM, bisa juga nih dilihat-lihat di websitenya UGM. Gitu. Kalau yang udah masuk, gimana tipsnya? Kalau yang udah masuk di Universitas Gizi gitu ya. Ada tipsnya. Oke, mungkin untuk adik-adik di tahun pertama itu adalah masa-masa adaptasi gitu ya. Kita mungkin untuk yang anak rantau mungkin jadi jauh dari orang tua, kemudian harus adaptasi cara belajar, adaptasi hidup di asrama atau di kos. Saya mau kasih semangat aja buat teman-teman sahabat sehat semua, buat jangan menyerah dan selalu beradaptasi seperti itu ya, supaya nanti di akhirnya bisa semakin baik lagi, semakin beradaptasi, karena nanti kenyataannya di dunia kerja akan lebih keras lagi daripada itu. Jadi selama kuliah jadi ajang untuk lebih latihan. keras lagi ya. Tapi mudah-mudahan lebih lembut ya, keras-keras lembut deh. Baik, terima kasih Kak Melisa yang sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan kita di sini. Mudah-mudahan akan bermanfaat dan lebih bermanfaat lagi kalau semua teman-teman sahabat sehat bantu untuk share, dan juga untuk bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.